Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Nah, jadi di video kali ini kita mau panen telur jangkrik. Ini adalah jangkrik yang biasa digunakan untuk pakan burung, baik burung dalam sangkar ataupun dalam ternakan, dalam penangkaran. Telur jangkrik ini biasanya kita panen setiap 3 hari sekali. Media yang kita gunakan sebagai tempat jangkrik bertelur itu adalah pasir. Pasirnya dalam kondisi yang lembab supaya telur jangkrik bisa tetap bertahan hidup di dalamnya. Untuk cara memanennya, yang pertama kita ambil dulu pasir ini dari dalam kotak jangkriknya. Kita bersihkan dari sampah-sampahnya terlebih dahulu. Setelah kita ambil dari dalam kotak jangkriknya, pasir ini kita kumpulkan jadi satu. Kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya ini. Kemudian kita kumpulkan jadi satu di dalam ember ataupun bak. Setelah itu kita simpan dulu selama 3 hari sebelum kita bersihkan atau sebelum kita pisahkan telur jangkrik dari pasirnya. Hal ini kita lakukan karena di dalam pasir ini ada telur jangkrik yang usianya masih muda. Nah, kalau kita langsung panen, telur jangkrik yang masih muda ini biasanya akan pecah. Nah, itu mengakibatkan daya tetas telur itu menjadi berkurang atau yang menetas itu hanya sedikit. Makanya kita simpan dulu pasir ini selama 3 hari supaya telur yang masih muda tadi itu menjadi tua. Nah, kalau telurnya sudah tua, maka sudah aman dilakukan pemanenan atau pemisahan antara telur jangkrik dan pasir. Setelah kita tunggu selama 3 hari, pasir ini kita masukkan ke dalam ember berisi air untuk kita pisahkan antara telur jangkrik dan pasirnya. Kita aduk seperti ini supaya telur jangkriknya berpisah dengan pasirnya. Pasirnya ini nanti akan berada di bawah karena berat telur jangkrik itu lebih ringan dibandingkan dengan pasir. Nah, setelah kita aduk, kita buang airnya supaya kita bisa mengambil telur jangkriknya. Kita tumpahkan saja seperti ini pelan-pelan, jangan sampai telur jangkriknya terbawa oleh air. Nah, bisa dilihat itu yang berwarna kuning itu adalah telur jangkriknya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah saringan dari kain. Selanjutnya kita aduk lagi. Kita campur dengan air. Ini bisa kita lakukan 2-3 kali sampai telur jangkrik benar-benar habis, supaya tidak ada yang tersisa atau tertinggal di dalam pasirnya.
Nah, ini adalah telur jangkriknya tadi. Posisinya masih kotor ya teman-teman, masih ada pasir-pasirnya yang ikut terbawa tadi. Makanya kita lakukan pembilasan lagi, sekali lagi untuk membersihkan dari pasir. Dan juga mungkin nanti ada telur-telur jangkrik yang rusak, itu juga kita buang. Nah teman-teman, itu adalah telur jangkriknya. Yang kuning biasanya akan tenggelam lebih dahulu, kemudian itu ada yang warna putih-putih, itu adalah telur jangkrik yang rusak atau tidak bisa menetas, itu kita buang. Selain telur itu juga ada cacing-cacing kecil teman-teman, itu juga mengapung, jadi kita buang semuanya karena nanti itu bisa mengganggu proses penetasan dari telur jangkrik ini. Setelah kita bilas, telur jangkrik ini kita letakkan ke dalam saringan kain ini supaya air yang masih ada dalam telur jangkrik ini meresap ke dalam kain. Ini adalah hasil telur jangkriknya tadi teman-teman, sudah jauh lebih bersih daripada yang pertama tadi. Untuk cara penetasannya, kita tinggal letakkan telur jangkrik ini di dalam kotak jangkrik, maka telur akan menetas dengan sendirinya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya.